Di era digital ini, semua lini kehidupan berubah, tidak terkecuali dunia konstruksi. Gedung-gedung tinggi tidak lagi hanya dibangun dengan semen dan baja. Ada data, ada algoritma, ada kecerdasan buatan yang bekerja di baliknya. Ini adalah era konstruksi 4.0, sebuah revolusi industri yang menuntut keahlian baru. Siswa sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan teknik konstruksi dan perumahan, berada di garda terdepan. Mereka adalah calon-calon pembangun masa depan bangsa. Pertanyaannya, apakah kurikulum kita sudah siap menjawab tantangan zaman ini? Sudahkah kita membekali mereka dengan senjata paling mutakhir pengetahuan tentang teknologi? Membicarakan teknologi canggih seperti deep learning atau kecerdasan buatan mungkin terdengar rumit, terkesan jauh dari jangkauan ruang kelas SMK. Namun, ini adalah sebuah kekeliruan. Justru disinilah letak urgensinya. Kita tidak sedang bicara tentang teori yang mengawang-awang. Kita bicara tentang alat praktis yang akan mereka gunakan di dunia kerja nanti. Membekali siswa SMK TKP dengan pemahaman deep learning bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah kunci agar mereka tidak hanya menjadi pekerja, tetapi menjadi inovator. Menjadi juru taktik di lapangan, bukan sekadar pelaksana instruksi. Penerapan AI di dunia konstruksi sudah menjadi kenyataan, bukan lagi sekadar fiksi ilmiah. Bayangkan sebuah sistem yang bisa mendeteksi keretakan mikro pada beton secara otomatis, hanya dengan kamera. Bayangkan sebuah program yang bisa memprediksi risiko proyek berdasarkan data cuaca historis. Atau bahkan, sebuah AI yang mampu merancang denah rumah yang efisien dalam hitungan menit. Semua ini sudah ada dan terus berkembang pesat. Jika siswa kita tidak diperkenalkan dengan teknologi ini sekarang, mereka akan tertinggal. Mereka akan kesulitan bersaing di pasar global yang semakin menuntut efisiensi dan presisi. Maka sudah saatnya kita membuka mata, membuka pintu ruang kelas untuk inovasi. Sekolah bukan lagi sekadar tempat menghafal rumus volume atau jenis-jenis pondasi. Sekolah harus menjadi laboratorium masa depan, tempat di mana siswa belajar mengoperasikan drone untuk inspeksi. Tempat di mana mereka belajar menulis kode sederhana untuk menganalisis data. Tempat di mana imajinasi dan teknologi bertemu untuk menciptakan solusi. Inilah panggilan zaman yang harus kita jawab bersama. Mendidik generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi siap berkarya dengan teknologi terkini. Memulai perjalanan deep learning di SMK tidak harus mahal dan rumit. Teknologi justru telah membuat segalanya lebih mudah diakses. Siswa tidak perlu komputer super canggih. Cukup dengan laptop standar dan koneksi internet, mereka sudah bisa memulai. Google Colab misalnya, menyediakan akses gratis ke sumber daya komputasi yang kuat, langsung dari browser. Ini adalah gerbang utama. Siswa bisa belajar bahasa pemrograman Python, sebuah bahasa yang menjadi fondasi utama AI, dengan mudah dan tanpa biaya. Semua alat sudah tersedia, hanya menunggu untuk dimanfaatkan. Untuk mata dan tangan AI di lapangan, kita bisa menggunakan perangkat yang semakin terjangkau. Sebuah drone sederhana bisa menjadi mata elang untuk memantau progres proyek dari ketinggian. Kamera dari ponsel pintar siswa sudah lebih dari cukup untuk mengumpulkan data visual. Data-data inilah yang akan menjadi makanan bagi model AI. Untuk mengolah gambar dan video, ada pustaka software open source seperti OpenCV. Dengan OpenCV, siswa bisa belajar bagaimana cara mengajari komputer untuk mengenali objek, seperti helm keselamatan, rompi proyek, atau bahkan retakan pada dinding. Proyek pertama bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan keseharian mereka. Misalnya, proyek inspeksi keselamatan cerdas. Siswa bisa berkeliling lingkungan sekolah, memotret area proyek atau bengkel kerja. Mereka mengumpulkan ratusan gambar, ada pekerja yang memakai helm, ada yang tidak. Ada yang memakai rompi keselamatan, ada juga yang tidak. Kumpulan foto ini disebut dataset. Dataset inilah yang akan digunakan untuk melatih model AI. Tujuannya sederhana, yaitu membuat program yang bisa secara otomatis mendeteksi pelanggaran standar keselamatan dari sebuah foto atau video. Contoh lain yang sangat relevan adalah prediksi risiko proyek. Siswa bisa mengumpulkan data sederhana, seperti data cuaca harian dan catatan progres pengerjaan proyek kecil di sekolah. Misalnya, berapa hari pengerjaan terhambat karena hujan deras. Dengan data ini, mereka bisa melatih model AI sederhana untuk memprediksi kemungkinan keterlambatan proyek di masa depan berdasarkan ramalan cuaca. Ini mengajarkan mereka pola pikir berbasis data, bahwa setiap keputusan di lapangan bisa diperkuat dengan analisis yang cerdas, bukan hanya berdasarkan firasat semata.
Bagaimana cara mengubah tumpukan foto menjadi sebuah sistem cerdas? Disinilah proses pelatihan model AI dimulai. Proses ini bisa dipecah menjadi langkah-langkah sederhana yang bisa diikuti di dalam kelas. Pertama, setelah dataset foto terkumpul, siswa perlu melakukan anotasi. Artinya, mereka menandai setiap gambar, memberi label pada area di foto, mana yang merupakan helm dan mana yang tanpa helm. Proses ini bisa dilakukan dengan alat gratis seperti label IMZ. Ini adalah langkah krusial untuk memberitahu AI apa yang harus ia pelajari. Ini adalah proses mengajar yang fundamental. Selanjutnya, masuk ke tahap pelatihan. Dengan menggunakan Google Colab dan kerangka kerja seperti TensorFlow atau PyTorch, siswa memasukkan dataset yang sudah diberi label ke dalam model AI. Mereka tidak perlu membangun model dari nol. Mereka bisa menggunakan model yang sudah ada, seperti YOLO, dan melatihnya kembali dengan data mereka. Proses ini seperti memberikan buku pelajaran kepada seorang murid. Semakin banyak contoh yang diberikan, semakin pintar model AI tersebut dalam mengenali objek yang diinginkan. Siswa akan melihat bagaimana akurasi model meningkat seiring berjalannya waktu pelatihan. Setelah model AI dilatih, tahap berikutnya adalah pengujian dan integrasi. Siswa bisa menguji model mereka dengan foto-foto baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apakah AI bisa mengenali helm dengan benar? Apakah akurasinya cukup tinggi? Dari sini mereka belajar tentang evaluasi dan perbaikan. Hasilnya kemudian bisa diintegrasikan ke dalam praktik harian. Misalnya, membuat aplikasi sederhana yang terhubung dengan kamera di area bengkel. Jika aplikasi mendeteksi ada seseorang tanpa helm, ia bisa mengirimkan peringatan otomatis. Dari ide, menjadi data, menjadi model, lalu menjadi solusi nyata. Proses ini penting untuk mendobrak mitos bahwa AI adalah kotak hitam yang misterius. Siswa jadi paham bahwa AI adalah hasil dari proses yang logis dan terstruktur. Mereka belajar tentang pentingnya kualitas data, tentang proses iterasi dan perbaikan. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penciptanya. Pengalaman membangun sesuatu dari awal hingga akhir memberikan pemahaman yang mendalam. Ini adalah pembelajaran berbasis proyek yang sesungguhnya. Mengubah teori konstruksi menjadi solusi konstruksi digital yang cerdas dan aplikatif. Manfaat yang didapat siswa dari pembelajaran ini jauh melampaui sekadar kemampuan teknis. Mereka belajar tentang manajemen kualitas digital. Kemampuan menggunakan AI untuk melakukan kontrol kualitas secara otomatis akan menjadi keahlian yang sangat dicari. Mereka tidak lagi memeriksa secara manual satu persatu, tetapi bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan inspeksi yang lebih cepat dan akurat. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Mereka belajar bagaimana teknologi bisa menjadi mitra kerja yang andal di lapangan. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan konsep manajemen proyek prediktif. Dengan menganalisis data, mereka bisa membuat estimasi biaya yang lebih akurat dan memprediksi potensi risiko sebelum terjadi. Ini mengubah cara mereka memandang sebuah proyek, bukan lagi sebagai serangkaian tugas yang reaktif, tetapi sebagai sebuah sistem yang bisa dikelola secara proaktif. Kemampuan ini akan membuat mereka menonjol, menjadikan mereka manajer proyek masa depan yang cerdas, yang mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar intuisi. Ini adalah bekal kepemimpinan di era digital. Lalu apa langkah pertama yang bisa diambil sekolah? Mulailah dari yang paling sederhana, dokumentasi. Ajak siswa untuk mulai mendokumentasikan setiap proyek praktik di sekolah dalam bentuk digital. Ambil foto, rekam video, catat data progres harian. Ciptakan kebiasaan untuk mengumpulkan data. Data ini adalah emas di era digital. Tanpa data, tidak akan ada AI. Kebiasaan sederhana ini adalah fondasi dari semua inovasi yang akan dibangun di masa depan. Ini adalah langkah kecil dengan dampak yang luar biasa besar. Pada akhirnya, ini adalah tentang kolaborasi. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Pintu harus dibuka lebar untuk dunia industri. Undang para praktisi untuk berbagi pengalaman. Jalin kemitraan dengan perusahaan teknologi atau konstruksi yang sudah menerapkan AI. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa apa yang dipelajari siswa di sekolah relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Mari kita siapkan generasi pembangun yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara digital. Generasi yang siap tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun masa depan konstruksi Indonesia.